Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. ya kami dari kelompok satu metodologi pembelajaran hari ini akan membahas tentang model pembelajaran pemrosesan informasi dan implementasinya dalam materi koloid. Nah, kelompok kami ini terdiri dari yang pertama Isim Raria Sulbah, yang kedua saya sendiri Muhammad Rafli Aditya, yang ketiga ada Mona Lisa Puspitasari, lalu ada Tara Mulia Insani, dan terakhir ada Yolanda Devi Suciajen. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kita harus kenalan dulu nih sama model pemrosesan informasi. Sebenarnya apa sih pemrosesan informasi ini? Nah, model pemrosesan informasi ini didasari oleh teori belajar kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Jadi di sini itu ditekankan bahwa proses belajar ini terjadi apabila siswa ini menerima stimulus atau rangsangan dari lingkungan sekitarnya dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi. Nah, jadi model pemrosesan informasi ini menekankan para siswa ini untuk bisa memproses informasi yang didapatnya untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Nah, yang udah tadi disebutkan juga, jadi pasti setiap model ini untuk bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas siswa. Oke, selanjutnya ini ada model-model pemrosesan informasi. Dalam model pemrosesan informasi juga terdapat model-modelnya di dalamnya. Di sini terdapat tujuh model. Yang pertama ada berpikir induktif, yang kedua ada penentuan konsep, terus selanjutnya ada penemuan konsep, yang ketiga ada model induktif kata bergambar, lalu selanjutnya ada penelitian ilmiah, lalu ada penghafalan, sinektik, dan advanced organizer. Nah, kita masuk ke model yang pertama yaitu berpikir induktif. Nah, sebenarnya apa sih berpikir induktif ini? Uh, berpikir induktif ini asal katanya kan dari induksi, di mana induksi ini adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Nah, induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik satu kesimpulan yang bersifat umum dan dari berbagai kasus yang bersifat individual. Nah, kemampuan dalam menganalisis informasi dan membuat konsep pembelajaran berpikir diarahkan agar siswa mampu yang pertama belajar atau berpikir bagaimana ia belajar, lalu berpikir dan belajar menggunakan cara tertentu. Lalu yang ketiga berpikir mandiri dan yang terakhir berpikir komprehensif. Nah, dalam berpikir induktif ini terdapat langkah-langkah untuk mengimplementasikan cara berpikir induktif ini atau model berpikir induktif ini. Nah, yang pertama ini ada strategi pertama yaitu pembentukan konsep. Dari namanya aja kita udah tahu ya pembentukan konsep ini berarti membentuk rangka-rangka dasar dari suatu ilmu pengetahuan. Jadi dalam strategi pertama ini terdapat beberapa unsur atau beberapa bagian-bagian. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan mencatat fakta, data, dan informasi. Lalu yang kedua, mengelompokkan, melihat persamaan dan perbedaan karakteristik, ciri, atau sifat. Lalu yang ketiga, memberi label, mengurutkan mana konsep utama dan mana bagian. Lalu kita masuk ke strategi kedua, yaitu interpretasi data. Nah, setelah yang pertama kan kita telah melakukan pembentukan konsep itu, di mana konsep-konsep awal seperti pengertian-pengertian dan lain sebagainya yang didapatkan dari literatur itu kita masukkan ke interpretasi data atau data-data yang kita dapatkan kita hubungkan dengan konsep yang awal. Nah, di sini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan penting, mencatat macam-macam hubungan. Lalu mengkaji hubungan antar bagian, hubungan fungsi, hubungan sebab akibat. Lalu yang ketiga, menyimpulkan, memberi penafsiran, menarik kesimpulan, implikasi, dan ekstrapolasi. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu strategi ketiga, mengaplikasikan prinsip-prinsip. Nah, setelah tadi kita memasukkan
data-data ke konsep-konsep awal. Nah, strategi ketiga ini kita mengaplikasikan prinsip-prinsip gitu yang kita temukan, masalah-masalah yang kita temukan di kehidupan umum. Yang pertama itu ada memperkirakan akibat, menjelaskan fenomena-fenomena, merumuskan hipotesis, menganalisis suatu masalah atau situasi, menghimpun pengetahuan yang relevan. Lalu yang kedua, menegaskan dan atau menjelaskan prediksi dan hipotesis, menjelaskan hubungan sebab akibat yang mengarah pada prediksi dan hipotesis. Lalu yang ketiga, memverifikasi prediksi, menggunakan fakta atau prinsip untuk membuktikan prediksi dan hipotesis. Jadi di strategi ketiga ini kita lebih ke pengaplikasiannya kepada kehidupan sehari-hari dan memverifikasi data yang telah kita dapatkan dengan konsep-konsep yang telah kita dapatkan juga. Nah, lalu selanjutnya itu ada sistem sosial. Sistem sosial ini, model ini bersifat kooperatif, tetapi guru tetap menjadi inisiator dan pengawas semua kegiatan. Jadi guru di sini itu masih istilahnya masih memiliki kelas sepenuhnya gitu. Jadi guru kelas itu dibawakan oleh guru sepenuhnya. Nah, peran dan tugas guru. Guru menyesuaikan tugas dengan tingkat aktivitas kognitif siswa, menentukan kesiapan siswa. Nah, peran dan tugas guru ini di sini masih menyesuaikan kepada siswanya gitu. Jadi guru ini mengikuti siswa, bukan siswa yang mengikuti guru. Lalu sistem pendukung. Siswa memerlukan data mentah untuk diolah dan dianalisis. Nah, jadi namanya juga pemrosesan informasi ya. Jadi guru itu harus menyediakan informasi-informasi yang nantinya akan diolah oleh para siswa. Dampak-dampak instruksional pengiring. Yang dampak-dampaknya itu ada model berpikir induktif dirancang untuk melatih siswa dalam membentuk konsep dan sekaligus mengajarkan konsep-konsep. Model ini juga membentuk perhatian siswa untuk fokus pada logika bahasa dan kata-kata. Selanjutnya ada model penentuan konsep. Model penentuan konsep itu suatu pencarian dan pendataan ciri-ciri untuk membedakan apakah sesuatu termasuk konsep tertentu atau tidak. Nah, dalam pemerolehan konsep, siswa tuh diminta untuk menggambarkan ciri-ciri dari suatu kategori konsep yang telah terbentuk ataupun dibandingkan maupun dibedakan dari konsep yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Adapun langkah-langkahnya dalam penentuan konsep. Yang pertama itu ialah penyajian data dan identifikasi konsep. Nah, dalam penyajian data dan identifikasi konsep ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu guru akan mengemukakan konsep yang sudah dikenal, kemudian siswa mengemukakan cirinya, lalu siswa menyusun dan menguji hipotesis, dan yang selanjutnya siswa membuat definisi berdasarkan ciri suatu konsep. Nah, pada yang langkah pertama ini, si siswa ini tuh dituntut aktif untuk mencari atau kayak menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh si guru nanti. Nah, sedangkan yang langkah kedua ini pengujian pemerolehan konsep, yang dimana terdapat langkah-langkah lagi. Yang pertama, siswa mengidentifikasi ciri-ciri tambahan dari suatu konsep. Yang kedua, guru mengecek rumusan hipotesis, lalu konsep nama yang disusun siswa, dan merumuskan kembali definisi menggunakan ciri-ciri dasar suatu konsep. Dan yang ketiga, siswa membuat contoh-contoh konsep. Nah, yang ketiga itu analisis strategi berpikir. Dalam menyusun analisis strategi berpikir itu mempunyai langkah-langkah juga, yang mana yang pertama siswa menggambarkan pemikirannya tentang sesuatu, dan yang kedua siswa mendiskusikan peranan hipotesis dan ciri-ciri konsep, dan yang terakhir siswa mendiskusikan jenis dan jumlah hipotesis. Nah, struktur pembelajarannya pun
Dia terbangun mulai dari memberikan contoh-contoh hingga menguji dan menamai konsep-konsep terapan. Nah, sedangkan pada sistem sosial, guru mengawasi jalannya pembelajaran, tetapi dialog terbuka tetap ada dalam tahap-tahap berikutnya. Begitu pula dengan interaksi si siswa yang mana harus dimunculkan antar siswa tersebut. Nah, sedangkan untuk peran atau tugas guru, yang pertama itu memberikan dukungan tetapi tetap menekankan diskusi yang hipotetik, dan yang kedua membantu siswa menyeimbangkan hipotesis yang satu dengan yang lainnya, dan yang ketiga fokus pada sifat-sifat atau fitur-fitur tertentu dalam contoh-contoh yang ada, dan yang keempat mendampingi siswa dalam mendiskusikan dan mengevaluasi strategi berpikir mereka. Nah, selain itu ada juga sistem pendukungnya, yang mana terdiri dari satu, materi-materi yang telah diseleksi dan dikelola dengan cermat serta teliti, dan yang kedua, data-data atau unit-unit yang berbeda untuk disajikan sebagai contoh. Seperti saat siswa memiliki cukup pengalaman, mereka biasa diminta untuk berdiskusi dalam membuat unit-unit data, asalkan pada tahap kedua mereka sudah bisa menghasilkan contoh-contoh. Nah, di sini ada contoh model induktif kata bergambar, yang mana merupakan satu metode pembelajaran membaca dan menulis dengan memanfaatkan cara berpikir induktif siswa untuk menghubungkan kata dengan gambar. Contohnya, nanti ada suatu gambar yang mana gambar ini nanti ditunjukkan ke bagian tubuh si hewan. Lalu siswa tersebut harus menyebut itu bagian tubuh apa. Seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya terbagi lagi menjadi 3, yang mana pertama itu menyajikan kepada siswa sebuah gambar. Nah, dalam menyajikan kepada siswa sebuah gambar, nanti siswa ini harus mengidentifikasi awalnya, ini tuh gambar apa, dan ada apa saja bagian-bagian yang ada pada gambar tersebut. Nah, yang kedua, siswa diminta untuk mengamati gambar tersebut, dan yang ketiga, siswa menghubungkan gambar dengan kata, atau siswa merumuskan suatu jawaban yang mana itu merupakan bagian dari tubuh hewan ataupun tumbuhan tersebut. Mode pembelajaran pemrosesan informasi selanjutnya yaitu ada penelitian ilmiah atau scientific inquiry, yaitu latihan inquiry berfungsi mengembangkan kemampuan untuk merealisasikan rasa ingin tahu tersebut melalui eksplorasi atau penyelidikan, memberi arahan sehingga mereka dapat mengeksplorasi hal-hal tersebut dengan lebih terarah. Membantu para siswa mengembangkan kemampuan dan keterampilan intelektual dalam memunculkan pertanyaan dan mencari jawaban berkenaan dengan hal-hal yang ingin mereka ketahui. Langkah-langkah dalam penelitian ilmiah itu ada 4 langkah. Yang pertama yaitu konfrontasi masalah atau merumuskan masalah. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan percobaan. Yang ketiga yaitu pengorganisasian, perumusan, dan menjelaskan tentang aturan-aturan dan memberi penjelasan dari rumusan masalah tersebut. Yang terakhir yaitu analisis proses inquiry, yaitu menganalisis strategi inquiry dan mengembangkan yang lebih efektif. Sistem sosial mode pembelajaran penelitian ilmiah, yaitu model ini dapat dirancang dengan baik dengan guru yang mengontrol interaksi dan mensyaratkan prosedur-prosedur penelitian. Meski demikian, standar penelitian adalah kerjasama, kebebasan, intelektual, dan keseimbangan. Peran atau tugas guru yang pertama yaitu meyakinkan bahwa pertanyaan-pertanyaan diutarakan dengan baik, sehingga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan ya atau tidak, dan substansi pertanyaan itu tidak mengharuskan guru melakukan penelitian. Yang kedua yaitu meminta siswa untuk mengutarakan kembali pertanyaan yang kurang baik. Yang ketiga yaitu menegaskan atau menunjukkan poin-poin yang tidak disahkan. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa proses penelitian. Yang kelima yaitu mencoba menyediakan lingkungan intelektual yang bebas
dengan tidak menilai teori-teori siswa secara keras. Keenam, yaitu mendesak siswa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan teori yang lebih jelas dan menyediakan dukungan dalam menggeneralisasikan teori itu. Yang ketujuh, yaitu mendorong interaksi antara siswa. Sistem pendukungnya yaitu dukungan maksimal dalam model latihan penelitian ini adalah seperangkat materi-materi yang dapat mengkonfrontasi persoalan, seseorang guru yang dapat memahami proses-proses intelektual dan strategi-strategi penelitian, dan materi-materi sumber yang mengandung beberapa masalah yang unik. Selanjutnya ada penghafalan atau memorization, yaitu tertuju pada penguasaan daftar-daftar materi yang tidak terstruktur, seperti bahasa-bahasa baru, bunyi-bunyi yang baru yang belum diketahui sebelumnya. Penghafalan ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa menyerap dan mengintegrasikan informasi sehingga siswa dapat mengingat informasi yang telah diterima dan merecall kembali pada saat yang diperlukan. Langkah-langkahnya ada 4, yaitu dapat memberitahukan definisi materi terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu dapat menjelaskan karakteristik atau ciri khas dari materi tersebut. Yang ketiga, yaitu dapat mengklasifikasi atau menggolongkannya. Dan yang keempat, yaitu dapat memberikan sebuah contoh. Struktur pengajarnya yaitu yang pertama, mempersiapkan materi menggunakan teknik-teknik yang mencakup menggarisbawahi, membuat daftar, dan merefleksikan. Yang kedua, yaitu mengembangkan hubungan-hubungan, membuat materi menjadi familiar, dan mengembangkan hubungan-hubungan dengan menggunakan teknik-teknik sistem kata kunci, kata ganti, dan kata hubung. Yang ketiga, yaitu memperluas gambaran-gambaran sensorik menggunakan teknik-teknik asosiasi konyol dan melebih-lebihkan. Kekuatan asosiasi ini dapat diperbesar dengan mewujudkan gambar yang jelas dan lucu, sesuatu yang tidak mungkin atau tidak masuk akal. Beberapa cara untuk membuat asosiasi menjadi lucu diantaranya dengan menerapkan substitusi atau penggantian. Contohnya, ketika kita ingin mengingat sesuatu benda, misalkan remote, terus sendal, dan berwarna hijau dapat digambarkan melalui ilustrasi Rudy sedang menonton TV di ruang tamu, di sebelahnya ada remote, kemudian remote-nya itu terjatuh, dia melihat memakai sendal yang berwarna hijau. Dengan menggambarkan sesuatu kejadian tersebut yang konyol, dia dapat mengingat benda yang ingin dihafalkan. Kemudian yang keempat yaitu mengingat kembali atau melakukan recalling pada materi hingga semuanya tuntas dipelajari. Kemudian sistem sosialnya yaitu guru dan siswa menjadi satu tim yang sama-sama bekerja dengan materi baru. Peran atau tugas guru yaitu guru membantu siswa mengidentifikasi objek-objek kunci, pasangan, dan gambar-gambar dengan menawarkan sugesti-sugesti, tetapi tetap merujuk pada kerangka rujukan siswa. Unsur-unsur familiar utamanya harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian sistem pendukungnya yaitu semua perangkat bidang kurikulum yang tradisional dapat dibawa ke dalam permainan, gambar-gambar, bantuan-bantuan nyata, film, dan materi-materi audiovisual lainnya. Lalu model pembelajaran pemrosesan informasi selanjutnya adalah sinetik. Manusia adalah makhluk yang kreatif. Kreativitas adalah sesuatu yang bisa dijelaskan dan dilatih. Temuan kreatif pada berbagai bidang didasari dengan proses intelektual. Demikian juga proses penemuan kreatif secara individual, dengan kelompok tidak berbeda. Penemuan kreativitas berkaitan dengan pemahaman situasi, empati, ekspresi kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Kreativitas ini bisa dilatih dan dikembangkan dengan pembelajaran sinetik. Sinetik berarti strategi mempertemukan berbagai macam unsur dengan menggunakan kiasan untuk memperoleh pandangan yang baru. Selanjutnya, model sinetik ini berorientasi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, ekspresi,
kreatif, empati, dan wawasan dalam hubungan sosial. Langkah-langkahnya, yang pertama ada strategi awal. Yang pertama, deskripsi dari kondisi yang ada. Lalu yang kedua, analogi langsung. Yang ketiga, analogi personal. Yang keempat, pemadatan konflik. Dan yang kelima, menguji kembali tugas awal. Lalu strategi yang kedua, yang pertama ada masukan substantif. Yang kedua ada analogi langsung. Yang ketiga ada analogi personal. Yang keempat, analogi perbandingan. Yang kelima, eksplorasi. Dan yang keenam, analogi pengembangan. Lingkup dalam pembelajaran sinektik ini digunakan dalam semua bidang dan mata pelajaran. Strateginya terdapat 2 strategi, yakni pertama, menciptakan hal baru, membantu siswa melihat hal-hal lama, apakah konsep, masalah, produk sebagai baru. Lalu strategi kedua, membuat sesuatu yang sudah jelas, asing menjadi jelas, membantu siswa membuat sesuatu yang baru dan kurang jelas menjadi jelas dan berarti. Lalu yang selanjutnya ada Advanced Organizer. Ini merupakan strategi pengenalan yang menghubungkan antara skema yang sudah dimiliki oleh siswa dengan informasi baru yang akan dipelajarinya. Tujuannya, model ini dirancang untuk memperkuat struktur kognitif siswa, pengetahuan mereka tentang pelajaran terbaru, pengetahuan mereka tentang pelajaran tertentu, dan bagaimana mengelolanya, memperjelas, memelihara pengetahuan tersebut dengan baik. Lalu ada struktur pengajar. Yang pertama, ada presentasi Advanced Organizer. Langkahnya, strukturnya mengklarifikasi tujuan-tujuan pelajaran, lalu menyajikan organizer, mengidentifikasi sifat-sifat yang jelas atau konklusif, lalu memberikan contoh atau ilustrasi yang sesuai, kemudian menyediakan konteks, lalu mengulang dan mendorong kesadaran pengetahuan dan pengalaman siswa. Lalu yang kedua ada presentasi tugas dan materi pembelajaran. Yang pertama ada menyajikan materi, lalu membuat urutan materi pembelajaran yang logis dan jelas, kemudian menghubungkan materi dengan organizer. Dan yang ketiga ada memperkuat susunan kognitif. Yang pertama menggunakan prinsip-prinsip pendamaian integratif, membangkitkan pendekatan kritis pada mata pelajaran, mengklarifikasi gagasan-gagasan, dan yang terakhir menerapkan gagasan-gagasan secara aktif, seperti dengan menguji gagasan tersebut. Kemudian sistem sosialnya itu model ini dapat disusun dengan baik, namun model ini mengharuskan adanya kerjasama aktif antara guru dan siswa. Peran guru di sini itu untuk memimpin merunding tentang makna. Dan yang kedua, ada menghubungkan secara responsif antara organizer dan materi. Sistem pendukung dalam model ini, yang pertama ada kekayaan data, materi yang disusun harus dengan baik. Kemudian di sini ada implementasi dalam pembelajaran materi koloid. Sebelumnya kita perlu tahu dalam metode pemrosesan informasi ini sintaknya seperti apa. Jadi sintaknya itu ada yang pertama memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa, bisa dalam bentuk guru ini mendemonstrasikan sesuatu, kemudian merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Kemudian yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang direncanakan. Yang kelima, memberikan bimbingan aktivitas siswa. Kemudian memberikan penguatan pada pendapat yang sudah dilontarkan oleh siswa. Kemudian memberikan feedback, melaksanakan penilaian proses dan hasil atau evaluasi. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab. Dalam kasus ini kita mengambil materi koloid, jadi implementasinya dalam pembelajaran koloid dari sintaks yang sudah saya berikan tadi adalah
Yang pertama, guru menyampaikan materi koloid dulu. Kemudian, siswa mempelajari materi koloid. Kemudian, guru memberikan contoh masalah koloid pada tiap kelompok siswa. Kemudian, guru menugaskan siswa mempresentasikan hasil diskusi, bisa dalam bentuk PPT mungkin. Kemudian, guru memberikan penguatan pada hasil presentasi siswa. Tidak lupa juga guru memberikan feedback dan mengapresiasi presentasi yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian guru mengevaluasi kemampuan siswa dalam materi koloid, bisa dalam bentuk kuis, ulangan, atau hanya tanya jawab biasa. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.